Menteri yang seharusnya bekerja untuk rakyat, membela kepentingan rakyat, namun justru memilih menjadi kaki tangan komunis. Sengaja membuat gaduh dengan menyebar fitnah mengenai dokumen Gilchrist, dokumen palsu buatan agen intelijen Ceko yang menuding adanya upaya kudeta atas kepemimpinan Bung Karno dan melibatkan militer lokal yang kemudian hari diinterpretasikan sebagai Dewan Jenderal. Tak hanya menyebarkan isu Dewan Jenderal di kalangan publik domestik, namun juga aktif menyebarkan isu tersebut di forum internasional. Dan isu Dewan Jenderal itu yang menjadi alasan untuk PKI melancarkan kudeta G30S PKI. Berdasarkan hasil pemeriksaan di Mahmilub, Subandrio mengatakan bahwa dokumen tersebut didapatkan dari surat kaleng yang dikirim kepadanya. Tanpa melakukan cross-check, dirinya justru menyebarluaskan dokumen palsu tersebut, sambil menuding bahwa adanya upaya kudeta oleh Dewan Jenderal yang terdiri dari pimpinan teras TNI AD. Munculnya dokumen itu setelah Mengpangap Letjen Ahmad Yani menolak ide PKI yang ingin supaya kaum buruh dan tani dipersenjatai. Belakangan terbukti bahwa kaum buruh dan tani yang dilatih oleh oknum TNI Angkatan Udara itu dipersenjatai dan digunakan untuk mendukung pemberontakan G30S PKI. Subandrio merupakan menteri yang paling sering berkuar di hadapan massa. Pidatonya senada dengan propaganda PKI yang mengajak rakyat untuk bergerak melawan orang-orang yang ditudingnya sebagai pencoleng kekayaan negara, kabir, nekolim, serta anti-imperialis. Hal itu dilakukan untuk memoles citranya agar terlihat jujur dan merakyat. Padahal selaku menteri segala urusan, Waperdam merangkap Menlu sekaligus Ketua Badan Pusat Intelijen, dirinya sering menghabiskan uang negara tanpa ada LPJ yang jelas. Dalam persidangan Mahmilub yang digelar pada tanggal 9 Oktober pada tahun 1966, terungkap dari kesaksian Hartono selaku Sekretaris Deparlu atau Kemenlu yang mengakui bahwa dirinya diperintahkan oleh Subandrio untuk memindahkan uang operasional Kemenlu sebesar 500.000 US dollar ke rekening pribadi atas nama Subandrio di Bank Swiss. Namun setelah melalui beberapa pertimbangan, Hartono hanya menyetorkan 250.000 US dollar ke rekening Bank Swiss atas nama BPI Subandrio. Lalu sisanya disetorkan ke Daiwa Securities dengan menggunakan nama samaran Hartono, yaitu James Newman. Tak hanya itu, Hartono juga pernah menyetorkan sisa uang operasional Safari Berdikari sebesar 35.000 dolar di Daiwa Securities atas nama Robert Newman. Uang itu didapatkan dari Bank Indonesia, di mana Gubernur BI saat itu dijabat oleh Yusuf Muda Dalam, tokoh PKI yang disusupkan ke PNI. Ironisnya, tindakan korupsi itu dilakukan bertepatan dengan terjadinya defisit anggaran yang terjadi di berbagai kedubes RI dan konjen RI di berbagai negara. Dalam keterangan Subandrio, dirinya mengetahui bahwa PKI akan tumbuh pesat jika negara berada dalam keadaan krisis ekonomi. Secara tak langsung, dirinya mengakui bahwa praktek korupsi yang dilakukan olehnya bersama Yusuf Muda Dalam bertujuan untuk memperkaya diri sendiri
sekaligus merusak ekonomi negara agar PKI tumbuh subur. Terlebih lagi setelah pelaksanaan politik mercusuar, di mana APBN tersedot untuk membiayai agenda Nevo dan Ganevo yang diusul pembangunan infrastruktur tanpa urgensi, sehingga negara mengalami defisit anggaran. Inflasi tak terbendung dan rakyat dibebani kenaikan pajak. Pasca G30S PKI, Subandrio melakukan kegiatan yang tak sesuai dengan job desk-nya. Dirinya giat menjadi jubir PKI yang menyebarkan hasutan agar masyarakat mendukung G30S PKI. Subandrio juga melakukan lobi politik untuk menghambat operasi pemulihan keamanan yang sedang dilaksanakan oleh Maijen Soeharto selaku Pangkop Kamtib. Subandrio juga yang menuding aksi-aksi mahasiswa saat itu sebagai gerakan kaum Nekolim. Tudingan itu dikemukakan sambil terus mengampanyekan Nasakom. Namun di sela-sela aktivitasnya, belum pernah Subandrio memberikan klarifikasi soal akun Fufufafa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.